Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi di AWY Agro Channel, salah satu channel pertanian terbaik di Indonesia. Sahabat petani di Indonesia, saya masih mendoakan semoga seluruh sahabat petani di Indonesia selalu dalam keadaan sehat, tanamannya tumbuh subur, dan panennya nanti insya Allah hasilnya melimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat petani di Indonesia, saya sekarang ini berada di sekeliling tanaman sawit yang berumur sekitar 11 bulan. Nah, 11 bulan, kita tinggal 1,5 tahun atau 2 tahun lagi udah bisa mencicipi hasilnya kan itu. Jadi menanam sawit yang dari umur 1 tahun ini, kendala apa sih yang sering saya hadapi ya? Yang pertama adalah saat kita menanam, hama dulu. Hama yang pertama adalah serangan babi hutan. Nah, ini yang paling ngeri sekali. Kalau serangan babi hutan sudah menyerang tanaman kelapa sawit, tanaman kita dihajar pupusnya sampai habis dan gak akan bisa hidup lagi, tuntas tas. Harus diganti solusinya, sahabat petani Indonesia. Kemudian untuk hama tanaman babi ini sendiri, saya menggunakan pagar individu, sahabat petani Indonesia. Nah, sahabat pagar individu yaitu saya pagar, kemudian saya kelilingi waring supaya tidak menyerang daripada pupus ataupun bonggol dari tanaman kelapa sawit kita. Kemudian solusi kedua, saya menyebar racun di sekitar lahan kita ini, racun babi. Nah, kenapa? Untuk membunuh babi tersebut. Nah, terus yang ketiga adalah sering kita melihat lahan-lahan kita. Nah, jejak kaki di lapangan itu penting karena sering kita lihat lahan kita, insya Allah aman. Yang kedua, hama landa. Nah, hampir tempat saya ini tidak ada hama landa ya. Tapi yang sering terjadi dari umur 1 tahun, hama yang paling sering adalah hama tikus, sahabat petani di Indonesia. Nah, kita nanti bisa melihat tikus. Ciri-cirinya dia, hama tanaman tikus ini kalau menyerang tanaman kita, batangnya dimakan dia. Nah, batangnya dimakan ya. Kita bisa lihat contoh serangannya seperti apa. Ini dia. Sahabat petani di Indonesia, gejala serangan yang terlihat pada tanaman yang baru ditanam atau tanaman yang belum menghasilkan ini adalah rusaknya pangkal pelepah daun yang dimakan oleh tikus, sehingga mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat atau bahkan tanaman dapat mati jika gigitan tikus mengenai titik tumbuh tanaman kita. Sahabat petani di Indonesia, tanaman saya umur 1 tahun ini aja, ini sudah terserang. Udah besar bonggolnya pun dihajarnya tikus kan. Luar biasa, apalagi yang kita baru tanam umur 4 bulan. Wadah, mungkin habis pronggol semua. Ini pun diserang saking geragasnya tikus, gak ada makanannya lagi ya, otomatis diseranglah bonggol-bonggol daripada tanaman kelapa sawit saya ini, sahabat petani di Indonesia. Solusinya adalah saya setiap sebulan sekali saya taburkan 2 biji racun tikus. Mungkin ada racun tikus. Yang pertama, saya sering menggunakan produk daripada petrokimia Petrokum. Nah, ini dia. Ini sahabat petani ini, Petrokum. Nah, ini Petrokum. Nah, ini dia. Ini saya sering gunakan karena berbahan aktif brodivakum 0,005%. Nah, ini adalah kita letakkan di sekeliling batang tanaman kelapa sawit kita 2 atau 3. Nah, ini kita siap kebutuhannya adalah 1 sampai 2 kg per hektar ini racun tikus ini, Petrokum 0,0 BB ini ya. 1 sampai 2 kg per hektar. Nah, bayangin kalau 3 bulan sekali kita sebelum ngecek ada habis kita kasih lagi. Nah, dia. Caranya adalah ini dia contohnya Petrokum itu. Ini masih baru ya. Nah, ini dia. Kemudian saya juga sering menggunakan
apa namanya itu racun yang lain. Selain Petrokum, ada produk racun ini adalah klerat. Nah, klerat. Nah, klerat lebih bagus juga kita gunakan dengan cara bentuknya seperti ini. Ini jangan dimakan ya sahabat petani. Racun. Nah, ini dia. Ini klerat. Seperti ini dia. Cukup kita tabur di dekat batang-batangnya sahabat petani. Lempar gini aja. Nah, kemudian agak 2 lempar ataupun 3 kita lempar di sana karena baunya ini sangat menyengat. Tapi yang penting adalah cara tikus ini adalah hewan sekarang pintar semua sobat petani Indonesia. Jadi kalau menggunakan racun tikus ini, gunakan sarung tangan plastik atau sarung tangan supaya keringat kita ini tidak terpegang oleh racun tersebut. Selain berbahaya bagi kita, nanti kita kalau makan lupa cuci tangan juga bahaya juga kesehatan kita. Kedua, menghindari bau keringat itu di bekas kita taburkan. Jadi kalau bau keringat itu tikus masuk, ini bau keringat manusia pasti merangkap, wah nggak jadi makan dianya. Nah, itu dia. Jadi kita menggunakan namanya sarung tangan dan juga untuk kesehatan kita juga. Kemudian untuk menghindari supaya keringat-keringat ini tidak menempel di racun tikus itu. Cukup saya menggunakan ini, tempat saya ini Petrokum sama klerat ya. Ini kebutuhannya berapa sih? 1 atau 2 kg per hektar. Nah itu dia. Saya gunakan itu sering, yaitu hama babi, tikus itu yang sering melanda. Kemudian kalau kita bekas-bekas lahan sawit, petani Indonesia, bekas-bekas lahan sawit misalkan, bekas apa namanya tumbangan atau kita melakukan chipping, itu hamanya lain yaitu kumbang tanduk. Nah, masalah kumbang tanduk ini kita bahas ke edisi selanjutnya sahabat petani Indonesia. Kita selesaikan dulu hama babi dan tikus. Oke ya. Itu sekilas informasi dari saya sahabat petani Indonesia. Itulah informasi dari saya tentang bagaimana sih pengendalian atau penjagaan serangan hama tikus pada tanaman kelapa sawit TPM kita. Ya, saya masih mendoakan semoga seluruh sahabat petani yang menonton channel ini selalu dalam keadaan sehat dan insya Allah tanamannya tumbuh subur dan hasil panennya melimpah. Amin ya amin ya rabbal alamin. Sahabat petani Indonesia, jangan lupa like dan subscribe channel AWY Agro channel ini. Semoga sahabat petani tidak ketinggalan informasi tentang edukasi pertanian selanjutnya. Salam pertanian Indonesia, maju pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.